Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri, santriwati, dan para pemirsa rahimani warahmatullah. Insyaallah kami akan menyampaikan beberapa bekal untuk kita menyiapkan, mengisi, menghadapi bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami dan bagi seluruh pemirsa, terutama santri-santriwati yang kami cintai karena Allah. Sebelum kita masuk ke bekal yang ingin Ustaz sampaikan, perlu kiranya kita mengenal bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dari penanggalan Qamariyah Hijriyah di antara bulan Sya'ban dan Syawal. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Begitu pula sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal bulan Ramadan dan mukim, maka hendaknya ia berpuasa di bulan tersebut. Ini tentang bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan dan rahmat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan puasa atas kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah. Saat itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan pada saat itu dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Dan siapa yang tercegah dari kebaikannya, sungguh dia tercegah untuk mendapatkannya. Oleh karena itu perlu kita memohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan bulan Ramadan. Tentunya dengan kita berbekal, tidak cukup dengan doa. Yang ini saya sampaikan, bekal untuk kalian selama bulan Ramadan, perhatikanlah niat. Termasuk syarat diterimanya amal salih di sisi Allah adalah niat ikhlas beribadah untuk Allah. Sedangkan di bulan Ramadan banyak sekali amal salih, maka jangan sampai kita ibadah tersia-siakan, tidak diterima oleh Allah karena tidak menjaga niat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidaklah menerima suatu amal ibadah kecuali karena ikhlas dan berharap wajahnya Allah, bertemu wajah Allah, melihatnya di surga kelak. Wajib kita memperhatikan niat. Nah, niat puasa karena kita akan menghadapi selama bulan Ramadan puasa selama sebulan penuh, maka wajib bagi kita untuk berniat di dalam hati berpuasa Ramadan sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa saja yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasa baginya. Misalnya kita ketiduran, sengaja, naudzubillah, maka tidak sah, tidak diterima oleh Allah puasanya, dan wajib berpuasa mengganti. Kemudian perhatikan puasa kita. Puasa adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatalnya.
mulai dari terbitnya fajar hingga matahari tenggelam. Ini wajib kita pahami. Apa sih Ustaz pembatal puasa? Yang pertama, makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, atau niat batal puasa meskipun dia tidak melakukan pembatal-pembatal nomor 1 dan 2. Ini pembatal puasa harus kita hindari. Dan kapan Ustaz waktu puasa? Sebagaimana yang Ustaz sampaikan, dimulai dari saat terbit fajar, yaitu sholat subuh, hingga matahari tenggelam, yaitu ketika sholat maghrib tiba. Maka boleh kita berpatokan mulai puasa kapan? Tatkala mendengar azan subuh. Dan kita boleh berbuka mengakhiri puasa tatkala kita mendengar azan maghrib. Wallahu a'lam. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hikmah puasa. Allah perintahkan kita berpuasa supaya bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi puasa disyaratkan oleh Allah supaya kita bertakwa. Apa Ustaz itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan ngawur ya, mereka-reka. Ini malah menimbulkan dosa, berkata tentang Islam tanpa ilmu. Dan harus bersamaan dengan itu berharap pahala Allah dan takut dari siksa Allah. Ini adalah makna takwa. Maka puasa mengajari kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, taat kepada Allah. Kemudian jangan biarkan puasa tersia-siakan. Puasa mengajari kita bertakwa kepada Allah, maka janganlah kita merusak pahala puasa kita dengan dosa-dosa itu. Apa dosa-dosa yang dapat merusak pahala puasa kita? Yang pertama, berkata jorok. Yang kedua, berselisih atau bertengkar dengan saudaranya, dengan temannya, apalagi dengan orang tua. Ini dosa besar. Kemudian berbuat maksiat. Dan yang keempat, berbohong, berdusta. Nabi SAW bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal." Jika pada hari kalian berpuasa, janganlah berkata jorok, jangan berkelahi, berselisih, dan jangan berbuat dosa. Fa in sabbaka ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika ada yang mencela, kemudian menyakiti, ya, maka katakanlah, hendaknya dia mengatakan, aku sedang puasa. Biar orang itu takut, karena orang berpuasa adalah orang yang dicintai oleh Allah, tidak boleh diganggu. Ini faidah ya dari kita berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan justru melakukannya, maka Allah tidak peduli pada makan minum yang ia tinggalkan. Sayang sekali kan? Kita sudah capek-capek menahan lapar, haus, ternyata karena bohong, kita tidak dapat pahalanya. Disayangkan sekali ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihim ju'u wal atash." Naudzubillah, nasallallahu salamal afiyah. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanyalah rasa lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan. Aduh, sayang sekali.
Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang rugi, hanya lapar haus tanpa bisa mengambil pahala dan rahmat yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Para santri rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, Ramadan adalah bulan ibadah dan amal saleh. Bulan Al-Quran turun, maka hendaknya kita memperbanyak mempelajari Al-Quran dan membacanya. Dan juga banyak ibadah yang lainnya ya, seperti sholat tarawih, iktikaf dan selanjutnya. Karena Nabi SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan atau pembelaan untuk hamba yang mengamalkannya pada hari kiamat. Keutamaan puasa dan mempelajari Al-Quran. Dan amal soleh juga yang utama, tetap puasa juga, sholat 5 waktu juga. Kemudian ada di sana sholat tarawih, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, sedekah, iktikaf, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan. Dan yang sangat disayangkan, banyak kita memperbanyak puasa dengan tidur. Ya boleh kita tidur, tapi hendaknya kita memperbanyak amal soleh, semisal membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan duduk di majelis taklim. Sungguh merugi orang yang berpuasa Ramadan namun meninggalkan sholat 5 waktunya. Ini hati-hati ya. Tidak sedikit dari kita karena lapar, haus, tidur, malas, akhirnya tidak menunaikan hak Allah yang lain, yaitu sholat. Kemudian santri-santriwati rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan sahur dan berbuka. Jangan lupa untuk makan sahur sebelum adzan subuh. Karena kalau setelah adzan subuh batal ya puasanya. Begitulah bersegera berbuka tatkala matahari tenggelam, sudah masuk waktu maghrib, kita segera berbuka. Semoga dengan itu Allah berikan kebaikan kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang yang berpuasa itu berada pada kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Utamaan kita berbuka puasa di awal waktu dan mengakhirkan sahur. Ustaz, berbuka dulu atau sholat maghrib? Maka kita gabungkan. Kita berbuka puasa beberapa butir kurma atau jajan, snack, kemudian minum air putih yang hangat. Kemudian kita sholat maghrib berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian segera pulang untuk kita makan. Tapi jangan banyak-banyak, karena kita akan sholat isya dan tarawih. Kemudian perbanyak doa dan jangan lalai. Ramadan bulan yang Allah istimewakan dengan banyak sekali Allah bebaskan hambanya dari neraka. Maka mohonlah hal tersebut untuk kita, orang tua kita, untuk orang-orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yaumin wa laylatin fi Ramadan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebebasan dari api neraka di setiap siang malamnya di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa laylatin da'watan mustajabatan. Dan sungguh setiap muslim pada siang dan malamnya di bulan Ramadan memiliki doa yang terkabul. Kamu mau doa apa? Kasih sayang untuk orang tua, berdoalah di bulan Ramadan, perbanyak. Kemudian santri-santriwati rahimani wa rahimakumullah, salat tarawih dan Lailatul Qadar ini amalan istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.
Dan Nabi juga bersabda tentang sholat tarawih di Lailatul Qadar. Kita cari nanti di akhir bulan Ramadan. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang sholat tarawih saat Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini keutamaan sangat besar ya kan? Maka ini kita semangat di akhir Ramadan. Jangan kita semangat shopping belanja di mall. Kemudian yang terakhir, kita tutup bulan Ramadan dengan zakat fitrah. Nabi Muhammad SAW wajibkan zakat fitrah. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih, ya, menghapus dosa orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan ucapan jorok, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Zakat fitri atau fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang mampu ya, sebesar 2,7 atau sampai 3 kg dari bahan pokok makanan kita, yaitu beras, diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Maka jangan sampai kita luput, karena itu adalah kewajiban yang Allah telah wajibkan, tetapkan untuk kita. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, semoga yang sedikit atau terlalu panjang mungkin mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Ustadz dan untuk para pemirsa, terutama santri-santriwati PKBM Permata Sunnah Paket A, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan mengumpulkan kita di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.